Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya adalah Mayang Yudita. Selamat malam Yudit. Halo malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ya, sama-sama. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Ada beberapa. Satu aja yang Oke. berkesan banget. Yang paling aku ingat itu waktu aku lagi syuting. Itu memang udah malam sih, sekitar 12:30 atau jam 1 malam gitu. Dan kondisi badan aku juga emang lagi kurang sehat, capek karena udah malam syuting. Ada satu adegan terakhir yang aku harus lari ke belakang rumah itu. Dan kebetulan memang rumah itu tuh banyak yang bilang, orang pada bilang syuting di situ tuh emang angker. Udah, aku adegan lari ke belakang rumah, terus Di belakang ada orang yang nungguin? nggak ada. Sama sekali nggak ada, oke. Nggak ada, terus aku lari, aku out frame gitu, nunggu sampai cut kan, terus pas aku udah sampai belakang kayak ada yang nimpuk sesuatu gitu dari atas dan kena pala aku. Terus aku nggak berani lihat ke atas, ke kanan atau kiri, aku nggak berani, aku cuma lihat, aduh udah cut belum ya, udah cut belum. Akhirnya pas udah dibilang cut, aku langsung lari ke set lagi. Udah, nyampe situ udah syutingnya selesai, terus pulang ke rumah, bersih-bersih, mandi segala macem, aku tidur. Terus aku tidur, aku tuh kayak nggak tahu mimpi atau apa tuh, di depan pintu kamar aku kayak ada yang ngeliatin gitu. Pas aku lagi tidur. Seperti apa tuh? Bentuknya nggak jelas, hitam gitu sih. Tapi nggak sampai bener-bener Enggak, jadi kayak dia wujudnya berdiri nyata, aja oke. ngeliatin, terus aku tiba-tiba kayak kebangun gitu, kaget. Aku ngeliat nggak ada apa-apa, posisi kamar aku emang gelap kan, kalau aku tidur aku matiin lampu. Terus nggak ada apa-apa, terus akhirnya aku nyalain lagi. Lampunya aku nyalain, baru aku bisa tidur. Aduh, mudah-mudahan sih nggak pernah kejadian lagi ya. Tapi Jangan setelah sampai. itu nggak kejadian seperti itu lagi kan? Enggak sih, cuman itu aja. Oke, baik. Yudit, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku menyesal bermain dengan ilmu hitam karena efek yang diterima oleh keluarganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anto. Silakan. Selamat malam Mas Anto. Malam, Mbak. Apa yang mau Mas Anto ceritakan? Masalah keluarga saya, yang mana keluarga saya, orang tua saya meninggal semua, bapak ibu saya meninggal, Kenapa? gara-gara kelakuan kita. Kita tuh maksudnya Saya dan adik-adik saya, berapa bersaudara? 3 bersaudara. Apa yang terjadi Mas Anto? Kita bermain dengan hal-hal yang mistis seperti itu. Maksudnya gimana nih? Main ilmu-ilmu. Anda dan adik-adik dan kakak ini Iya. anak pertama. Saya pertama, Berarti Mas Anto dengan adik-adik mempelajari ilmu hitam. ilmu hitam. Berguru. Ya, Untuk apa waktu itu tujuannya? untuk Supaya kaya, supaya kebal, supaya kuat, atau untuk nyantet orang? ya waktu itu saya untuk supaya saya ditakutin sama orang. Oke. Jadi Anda berguru mempelajari ilmu hitam. Ya, Adik-adik juga. ya. Lalu hubungan dengan orang tua Anda gimana? Kalau dengan orang tua saya baik-baik saja. Aha. Cuman itu adik-adik saya yang songong banget itu. Maksudnya gimana tuh? Saya di sini juga pengen untuk mengajak dia supaya untuk tobat, insaf. Karena apa?
orang tua saya sudah meninggal, bapak ibu saya. Itu karena kelakuan kita semua, adik-adik gua juga. Jadi di sini saya datang ke Mas Roy supaya kita semua tuh insaf. Kamu pernah dengar yang kayak gitu nggak? Pelajar ilmu hitam akhirnya dia tumbal keluarganya gitu. Iya, sebelum aku meninggal. pernah dengar sih beberapa. Tapi itu memang benar adanya ya kalau Ada. harus pakai tumbal tuh benar harus dari keluarga gitu ya, Mas? Iya. Oh, tapi kalau boleh tahu belajarnya itu memang dari Masnya dulu atau adik-adik Mas dulu? Yang Itu belajar ilmu-ilmu kayak gitu. pertama dari adik saya. Oh, adik dulu. Dia adik dulu. Terus? Adik dulu yang nomor 2, nomor 3. Mm-mm. Adik nomor 3 yang paling bandel. Nah, di situ saya sendiri karena dia saking banyaknya ilmunya dan saya nggak bisa ngelawan, saya berguru Bergurunya untuk ngelawan adik-adik saya itu Jadi berguru untuk melawan melawan adik adik-adiknya sendiri. gitu. supaya mereka mau nurut. supaya mereka tuh nurut. Tapi Mas Santo yakin nih meninggalnya orang tua kaitannya ini karena mempelajari ilmu hitam. Ya, Karena Anda dengan adik-adik belajar ilmu hitam ya, gitu. ya. Meninggalnya gimana? Di situ karena tumbal daripada kelakuan kita. Di situ nanti satu persatu. Dan saya pengen insaf supaya adik-adik saya juga insaf semua. Sekarang hubungannya dengan adik-adik gimana? Baik. Baik, Pernah ada konflik gitu? ada Gimana ceritanya? ya di saat kita lagi ingat orang tua, kita ribut, berantem, dan di situ kita semua saling adu kekuatan ilmu kita. Itu di rumah ada Ya. ilmunya. Ya, entah di rumah, entah di jalanan. Tapi Mas pasti tahu resikonya apa kan dari awal udah ngambil Tahu. keputusan, tapi Iya. tetap mau ambil Heeh. keputusan itu. Makanya saya datang ke sini ke Mas Roy. Tujuannya untuk melepas Tujuannya semua. untuk melepaskan semua ilmu-ilmu pada diri gua dan adik-adik gua. Tapi saya mau tanya, adik-adiknya emang mau nih diajak kan kalau Mas Santo emang mau melepas semuanya. Ya, Iya. Adik-adiknya emang mau. mau. Oke, waktu sebelumnya ribut adu ilmu Nah, itu gimana kronologis ceritanya? karena kita mempunyai ilmu semua, di situ dengan keributan kita, Mas tambah Santo rame. ngapain? Di situ saya sendiri Terus? pengen juga untuk memisahkan mereka di saat dia ribut. Oh ini yang berantem nih yang kedua dan ketiga. Ya, Mas Santo datang untuk misahin, melerai. ya. Oh, oke. Karena Terus gua apa? ngerasa, Ah, karena gua ngerasa kakak paling pertama ah. dan gua nggak ingin, gua nggak Adik-adiknya mau, kenapa? gua nggak mau adik-adik gua Hmm. yang akhirnya nanti mati sia-sia. Apa-apaan sih lu, Dek? Berisik lu, Kak! Gara-gara lu ritual jadi berantakan. Kok nyalain gua? Ini kan gara-gara semua! Gua nggak bisa dapat ilmu tinggi dibandingin lu, Kak! Dasar ada kurang ajar. Itu nggak usah ikut. Kan jadi kayak gini jadinya. Apa-apaan ini? Bukan? Kamu nggak apa-apa, Dek? Sakit. Untung-untung gua nggak nusuk lu dengan keris ini. Apa-apaan ini? Kalian ngapain di sini ya? Kenapa? Lu nggak suka kalau ilmu gua lebih tinggi dibandingin lu? Gua tuh nggak takut ilmu gua lebih rendah dari lu. Terus kenapa? Dia ini kakak lu. Lu tuh harusnya lebih sopan sama dia. Masa bodoh? Sangat kurang ngajar lu. Kamu nggak apa-apa, Dek? Yuk. Terus akhirnya gimana? Akhirnya bisa terelakkan. Mereka nggak sampai ada yang celaka gitu? Nggak kan, ada. ya? Oke, baik.
Mudah-mudahan malam hari ini Mas Santo dan adik-adiknya semuanya bisa benar-benar insaf dan melepas semua ilmu hitam yang pernah dipelajari ya. Ya. Karena seperti ya tadi dibilang, tumbalnya satu-satu kan. Ya. Udah kehilangan kedua orang tua, mudah-mudahan gak ada lagi tumbal berikutnya. Ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anto, dengan tanggal lahir 18 Desember 1985 dan mendiami nomor rumah 22. Sosok pria yang memiliki aura yang sangat negatif, penuh amarah, dan tidak mudah memaafkan orang yang sudah menyakitinya. Saya melihat kehidupannya sangat miris, tidak ada kebahagiaan yang nampak di hari-harinya. Namun, saat ini saya merasakan ada sebuah kesedihan yang membuatnya tidak berdaya. Rasa penyesalan saat ini yang membuat ia menjadi tertekan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Apakah benar ini Anto dengan tanggal lahir 18 bulan 12, kemudian 1985 dan nomor rumah 22? Betul. Betul datanya seperti itu. Ya. Mas Santo ini 3 bersaudara, tiga-tiganya mempelajari ilmu hitam dan waktu itu orang tuanya dua-duanya sudah meninggal karena menjadi tumbal. Ya. Malam hari ini datang ke sini sebenarnya mau melepas semua ilmu-ilmunya dan juga mengajak sang adik untuk bisa insaf ya. Ya. Ada 3 bersaudara ya. Ya. Mas Santo anak pertama. Iya, anak pertama. Jadi artinya itu saya pertegas lagi, tiga-tiganya itu adik-adiknya itu semuanya kalian ini adalah kayak kalau bahasa kasarnya itu penyihir semuanya gitu ya. Betul. Untuk menyerang gitu ya. Saling menyerang. Pernah Saling kan menyerang. diserang sama adik kamu sendiri? Sering. Lalu kamu serang balik, Mas Santo? Iya. Susah ya kalau udah kayak gini, jadi kayak perang ilmu sebenarnya jadinya. Iya nggak sih? Iya, Iya. tapi saudara. Tapi saudara sendiri. Saudara sendiri. Terus saudara sendiri. Tega sih ya, cuma ya. Tapi untungnya nih hari ini dia Mas Santo datang untuk udah nih gue udah nggak mau karena ada yang ayah ya. Iya, Jadi, ayah ibu sudah meninggal. ayah ibu sudah meninggal, jangan-jangan gara-gara ilmu kita nih yang Iya, kita betul. pelajarin. Karena ilmu kita. Karena katanya akan ada tumbal berikutnya, Roy. Dan mungkin salah satu di antara bertiga jadi tumbal ya. Ya, dan Bisa jadi. Anaknya ada sesuatu. Oh, Oh, iya. iya anak belum. Ponakannya atau Keluarga anak. belum? sudah. Ya, bisa jadi yang paling lemah siapa? Biasanya yang paling lemah itu yang akan kena sih. Misalnya kayak ada anak kecil, sambet langsung bek, langsung biru. Udah gitu ya, besok nggak ada. Aduh. Ya, makanya saya kesini mengajak adik-adik gua ke Mas Roy supaya adik-adik gua tuh gak mati sia-sia.
kalian nggak mau berdiri di sana aja? Kenapa satunya nggak mau duduk? Namanya siapa itu? Oke, yang bungsu. Ya. Oke, kita ganti namanya dengan nama samaran ya. Oh iya. Ke identitasnya. Ini Halo, Mary. Rino ya. Salam, Rino. Kita ganti dengan Rino. Kita ganti dengan Rani ya. Saya butuh boneka voodoo. Ya, sama paku yang panjang. Udah itu aja. Mas Rino nggak mau gabung sama kita di sini untuk ngobrol. Maaf, saya nggak bisa duduk. Mau di sana aja. Iya. Oke, tapi jangan ganggu penonton kami. Aku Ya. mau duduk di situ, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Nanti saja. Udah pakai audio belum sih? Udah pakai? Udah dipakein ya clip-onnya ya? Ini kenapa sih kalian sama saudara kok perang ilmu? Ini tiga-tiga muntah darah loh. Rino, Jangan. Diam lu, Bang. Apaan sih, Bang? Ini lu? jadi 1, 2, Dua, tiga. sorry. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Oh, Yang pertama kali belajar ilmu hitam tuh yang mana? so. Rino. Oh dia, ya. yang ketiga. Kalau kamu lihat Roy, kekuatannya yang terasa paling besar, paling dahsyat dan paling bahaya itu yang nomor 1, 2, atau 3? Nomor 3 yang sana. Jadi mereka punya 3 tongkat ajaib gitu ya. Jadi Iya, mereka iya. kayak Ya, penyihir. mereka tuh tiga-tiganya bagi saya adalah kayak penyihir. Dan ini kurang mendingan paku aja. Di antara kalian bertiga pernah menggunakan kekuatannya untuk mencelakakan orang nggak? Mencelakai orang lain atas keinginan sendiri atau memenuhi permintaan orang lain? Mungkin Mbak. Kalau gua gak ada. Mbak, Mbak Rani? Kalau saya bisa membantu orang yang benar-benar sakit hati sama orang. berarti kalau ada orang yang sakit hati minta bantuan Mbak Rani untuk mencelakai orang lain, Mbak Rani penuhi.
silakan. Sebelum Rani dan Rino. Rino, sini yuk. Kenapa nggak mau? Takut sama abangnya? Justru aku malah gak takut. Sama Emang sudah saudara cakep mah semua. rukun-rukun lah ya. Makanya abang saya juga bisa di sini. Nah, nggak mungkin dong. Jangan bunuh abang sendiri. Pernah kepikiran gitu? Emang siapa ngatur-ngatur? Nggak, sorry. Pernah kepikiran nggak bunuh abang sendiri? Sering malah. Lo nantang. Apa lu diem lu? Nantang gue Lu juga udah mau mati tau lu. Lo masih kecil ya. Berani sama kakak. Lu. Rino, Diem lu bang. gue tuh kesini mau... Balap ya! Diam lu! Lu mau mati sekarang lu? Kalian Gua kalau tuh- mau ribut, kita gua ribut. tuh kesini. Sama-sama di sini. Gua tuh Kita mati kesini mau bareng-bareng di nyembuhin sini ya. Lu mau segala nyembuhin gua, lu juga mau mati di sini. Lu tau nggak? Udah. Bapak ibu kita meninggal itu karena siapa? Karena lu. Karena lu yang Udah. Itu akibat lu. Udah stop. Ada yang duluan. Sorry. Ya jangan. Nggak ada yang harus Azam, meninggal di sini malam ini. Lu tau nggak? Apa lu? Gue kesini ke Mas Roy mau ngajak lu semua berdua Ngapain ngajak sendiri tuh? biar insaf. Manim sok. Lo nyolot amat ya. Si orang. Dengarin kata abang tuh. 3 penyihirnya berantem loh. Iya kalau kelihatannya yang kedua sih sebenarnya mau ngelepas ya. Cuman yang ketiga ini emang nggak mau. Tungguan nih. Hanu, Gua nggak mau. Azam, Zen. Gua mau, nggak mau lu sama kakak lu ini, lu mati sekarang, konyol. Bang. Lu bisa mati sekarang, Bang. Kalau lu mau, Bang. Lu mau ngatain gua? Udah. Saya minta semuanya tahan dulu, boleh nggak? Saya minta semuanya tahan dulu. Jangan ada yang ngomong apa-apa. Jangan ada yang melakukan apa-apa dulu. Tahan dulu, tenang dulu, ambil nafas dulu. Baru kita bicara lagi, kita lanjutin. Tahan dulu sebentar, ya. Mas Rino, Mas Anto, tahan dulu ya. Sebagai kakak pertama tolong tahan adik-adiknya biar nggak kemakan emosinya soalnya. Mbak juga tahan dulu ya. Maaf ya. Roy, ini kayaknya udah bukan dia ya? Mereka semua penyihir. Mereka punya ilmunya. Dino, lu mau ngapain? Ini udah bukan dia ya, Roy? Bukan. Ini adalah makhluk halus lainnya. Tuh lihat deh. Yang kakak pertama pakai kekuatan ilmunya. Jangan kau lakukan. Dia bakal keluarin keris loh. Naik. Tenang. Dino, Apakah bangun Dino. ada kalian bawa barang sesuatu gitu?
Sorry. Reno! Nggak bisa. Mana duluan jadinya yang... Aduh. Jangan deket-deket sini, Boy. Ini daerah rawan. Daerah yang Rani! nggak bisa. Rani! Reno! Hati-hati, Ron. Saya nggak bela dia, atau saya nggak bela kamu. Kalau kamu macam-macam, saya akan tusuk. Dukungin aku ya. Terus bilang Hanum Azam Zero. Bilang nanti mantra aku nanti Hanum Azam Zero. 1, 2, 3. Hanum Azam Zero. Ini udah keluar. Udah keluar tapi maksudnya egonya belum habis gitu loh. Mas, daripada nanti malah nyakitin diri sendiri, udah selesai semuanya. Di sini Jangan-jangan- abang-abangnya kakaknya ngajak untuk kebaikan loh. Aduh, saya ngerasa nggak enak loh ya. Lo tau nggak? Kayaknya gue ngerasa ada sesuatu deh. Di Reno bawa sesuatu. Apa? Iya. Kamu bawa sesuatu ya? Oh. Jangan ke aku. Roy. Sini aja semua. Duduk. Nyantai aja sini. Bareng. Lu nggak usah main-main ya sama kayak begini-begini. Gue udah gak demen. Tenang Kalau aja. gitu lo nyerang gue. Udah tenang aja, duduk aja, nyantai aja. Hah? Oke, duduk. Ambilin tuh. Apa? Untuk apa? Ini buat abang duduk. Iya. Saya ambil kursi sendiri. Aneh. Kalau bertarung selalu seperti itu. What? Kalau bertarung selalu kayak gitu. Iya, mereka. Aneh deh. Seperti itu. Terus kalau nggak ada pertarungan orang, kita seperti itu. kalau Oh, nggak, sorry. iya. Hah? Sorry? Kalau nggak ada orang yang di sekitar kalian, siapa nanti yang meredam atau nanti Iya, hilang siapa? sendiri kayak tadi? Justru malah dari tetangga pun gak ada yang berani. Jadi hanya gua sama adik gua ini. Aku ngeliat kamu bawa sesuatu ya, Reno. Boleh saya lihat gak? Itu tali pocong ya? Iya, tahu. Tahu, Bang. Ntar. Jawab. Eh, Lo ditanyain kalau ditanya jawab tuh. gue bisa jawab sendiri. Ya udah buruan jawab. Emang lo siapa? Lo melawan sama Lu lo. siapa lagi?
Udah, ini nggak ada Anak apa-apa. masih bisa ngajarin kakak lo. Ya udah gini. Sekarang gini, yang penting Mas Santo sama Mbak Rani mau lepas semua pengaruh ilmu hitamnya. Ya, Apa yang harus mereka lakuin, Roy? Semuanya perlengkapan ritualnya dibuang semuanya. Dan pelan-pelan pasti akan hilang. itu tuh. Terkadang gitu, Mas Roy. Rino, lo mau ngapain? Ini harus cleansing aja tuh gimana sih, Roy? Ketika seseorang udah Rino. puas, saya akan take out Take out. daripada menjadi gila. Pegangin dia untuk take down. Ya. Oh, Take down. Ayo bantuin, Mas. Rino. Udah ya, Mas. Mudah-mudahan kebuka hatinya ya di sini ya. Ya, berubah jadi lebih baik ya. Dekat ke Tuhan. Udah take out aja, take out. Take out. Take out. Udah lepas ya, Roy. Udah lepas kok. Ya udah. Mas Santo, Mbak Rani, silakan duduk. Ada yang mau disampaikan terakhir, Roy? Enggak, saya ingin menyampaikan seperti ini. Kalian kan semua punya ilmu nih. Mau dilepas, lepasin deh semuanya deh. Kamu menuju ke arah barat atau di bagian selatan untuk cari air yang bisa untuk purity. Ya, Jadi air yang ocean, jernih, yang murni. ya bener-bener. Aku waktu tuh oceannya bener-bener yang blue banget, blue ocean. Udah, sekarang gini, kita udah tahu niat baiknya. Mau lepas semuanya, silakan dilakuin tadi apa yang disampaikan sama Roy. Saya belum bisa melakukan itu. Rani punya anak. Sudah Punya. berkeluarga ya, Berapa? udah ada anak. Nggak mau kehilangan. Kalau nanti anaknya yang jadi tumbal nggak apa-apa. Ya udah, pilihan Mbak Rani, nggak usah dijawab. Sekarang gini, Mas Santo, semuanya perlu contoh, perlu role model. Mungkin bisa dimulai dari kakak pertama, ya, biar adik-adiknya bisa mengikuti. Mudah-mudahan kami harap yang terbaik. Mohon maaf kita nggak teruskan, ya. Kami tunggu berita baiknya. Mudah-mudahan kedepannya 3 bersaudara ini semuanya bisa benar-benar lepas dari pengaruh ilmu hitamnya. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Ilmu hitam akan mengantarkan kita menuju kegelapan, karena kita akan tersesat penuh dengan penderitaan.
Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku ingin melepaskan diri dari perjanjian yang dibuat orang tuanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lia. Mbak, kenapa Mbak? Aduh Pak, kesurupan lagi Pak. Kemasukan lagi Pak. Iya Pak. Emang sebelumnya kesurupan Pak tadi? Sering Pak, sering Pak. Kalau setiap ketemu orang siapanya? pintar pasti kesurupan Pak. Ini Bapak adiknya. Anak saya. Ini anak saya. Mbak. Nak. Kenapa Kalau nak? kesurupan kayak gini pasti. Iya ya Pak. Iya Pak, benar Pak. Ini biasa kalau kayak gini diapain? Aku juga nggak tahu, soalnya kok biasa istri saya yang ritual Pak. Mbak, Mbak bisa denger saya nggak? Mbak. Ini tolong dong. Aduh. Tolong panggil Roy deh. Nak. Tolong panggil Roy deh. Ini gimana? Kenapa nak? Nak. Mungkin Ada, nggak nih? Nak. Mbak, gimana? Ini diapain dulu? Bisa di cleansing dulu nggak nih? Nak. Aduh, Mbak, Nak, Mbak, Nak. Mbak, Nak. Mbak, ini kasihan dia nggak bisa ngeliat loh. Takutnya nggak bisa napas. Roy, Roy ini kesurupan. Roy, Nak. Roy. Bangun nak. Nggak sadar nak. Baru masuk langsung jatuh dia. Baru masuk langsung jatuh. Mbak, Mbak, Saya minta dupa. Lupa. Mbak. Sadar nak. Sadar nak. Ini dia kesurupan ya, Roy? Kayak buaya gitu ya. Roy, tolong Roy. Kesurupan buaya? Iya. Kesurupan buaya? Iya. Mas Bayu, tolong Mas Bayu. Iya, Pak. Kita coba bantu ya. Sadar ya. Ini biasanya anaknya kalau kayak gini diritualin sama istrinya. Iya betul Pak. Betul Pak. Istri Bapak di mana? Ada lagi ritual di belakang Pak. Lagi ritual di belakang. Iya Pak. Itu Saya kalau bingung lagi- Pak. Selama ini kekayaan saya berasal dari ritual ini Pak. Karena istri saya dari turun-temurun ya Pak, seperti itu Pak. Dari zaman nenek moyangnya seperti itu. Jadi setiap anak ketiga pasti meninggal gitu loh Pak. Pesugihan gitu Pak. Iya Pak. Mbak, kalau bisa dengar saya, kumpulin tenaganya, kumpulin energinya, dilawan semuanya. Ya, balik ke ruangan ini. Balik ke ruangan ini. Kamu nak. Bisa dengar. Tolong Roy. Udah bisa dengar. Udah bisa denger kan? Udah bisa dengar. Yuk kita duduk yuk. Bisa Kita duduk, didudukin, yuk. Pak. Kita duduk. Yuk. Saya bantu ya. Yuk. Tolong kursi. Udah nggak apa-apa Mbak? Namanya Ibu Lia tuh yang mana ini? Ini Lia namanya, yang pakai nama samaran Lia yang ini. Ya kamu ya. Oke, Udah dikaretin belum? bapaknya. Iya betul. Bapak siapa namanya? Kita ganti nama samaran aja ya Pak ya. Iya Pak. Anto ya. Iya Pak. Oke. Saya mau lakuin mungkin sebelum kita masuk ke topik tema kali ini kita mau cleansingin dia dulu kali ya. Iya, kayak belum bisa deh. Ini kamu ngeliat dia masih setengah-setengah gitu ya, Ray? Iya. Saya bingung Mas Roy. Jangan. Saya mau smudging. Smudging itu, oh ya pemirsa di rumah juga harus tahu smudging. Smudging itu pengasapan. Jadi orang Native American biasanya orang Indiannya melakukan smudging untuk menghalau energi negatif. Jadi kalian bisa pakai ini dupa untuk bersihin. Kayak gini nih. Bersihin semuanya. Ya kok Dia mulai muncul lagi. masuk lagi. Mbak, Tolong
Mbak. Ya sampai anak saya diambil kok, Roy. Nih, aku pegang. Kamu 1, 2, 3. Yuk, bangun yuk. Yuk, dah. Yuk, bangun. Ya on off gitu ya. Udah keluar bisa masuk lagi ya? Masih di sekitar sini ya? Ini udah keluar. Mbak bisa dengar saya? Malia? Emang sering begitu, Mas Bayu. Ini sejak kapan kayak gini, Pak? Hampir setiap kali kalau istri saya ritual pasti terjadi seperti ini. Udah sering Iya, ritualnya? udah sering. Udah lama? Sudah lama. Selalu seperti buaya gitu, Pak. Betul, pasti. betul. Setiap ritual kayak gini, sekarang istrinya di mana, Pak? Lagi ritual di belakang, Pak. Lagi ritual? Iya, Pak. Soalnya kalau nggak ritual, istri saya nggak ada, Pak. Istri saya mati. Tapi kalau misalnya dia ritual, Nanti anak saya akan anaknya mati. Iya. Jadi serba salah dong ya. Antara istri atau anaknya? Iya. Saya sayang dua-duanya, Mas Bayu. Istrinya ritual di mana, Pak? Di belakang, Pak. Di belakang. Boleh tolong dilihat nggak? Saya minta monitor dong. Ada monitor nggak? Kamera kita pengen lihat di belakang ngapain sih? Halo, sayang. Bisa dengar saya nggak, Mbak Lia? Mbak? Bensin dulu ya, Mbak. Udah air putih. Air putih. Smudging. Oh, ini istri Bapak nih. Loh, Ada kembang juga ya. Ini kalau lagi ritual kayak gini. Betul, Mas. Ini ritual gini untuk apa sih, Pak? Untuk kekayaan, Mas Bayu. Jadi kalau nggak ritual, istri Bapak yang diambil? Betul. Tapi kalau ritual, anak saya nanti 5 tahun kemudian nanti sudah Diambil? perjanjian, iya. Makanya saya kesian, Mas Bayu dia belum menikah. Selama ini pacarnya ada 3 orang meninggal semua, Mas. Pacarnya Baru meninggal? pacaran 3 bulan, pasti ada aja kecelakaan, entah kejebur ke sumur, meninggal. Saya juga bingung. Seperti tumbal gitu ya, Pak. Betul, Iya, betul. ditumbalin. Coba dari awal deh, Pak, cerita. Ini gimana sih ceritanya bisa ritual-ritual kayak gini? Gimana awalnya? Memang istri saya dari turunannya, dari nenek moyangnya memang seperti ini, Pak. Dari zaman kakeknya. Leluhur. Betul, leluhur. Terus? Dan memang harus ritual. Terus begitu ritual, benar. Benar, ada peningkatan. Perekonomiannya Betul. naik. Selama ini lancar usahanya. ya, selama ini anak saya udah 3 orang, tapi yang anak yang pertama dan kedua sudah menikah, sudah punya anak. Ah. Dan perjanjiannya anak ketiga akan diambil dalam 5 tahun kemudian. Ada perjanjian. ada Syarat perjanjian ya, Pak. gaib. Makanya saya mau minta tolong Mas Bayu atau Roy supaya perjanjiannya dihilangin gitu loh, supaya istri saya atau anak saya selamat gitu loh. Saya nggak mau ini terjadi terus-terusan. Saya mau. Iya, ayah nggak mau kamu nggak ada. Papa nggak mau kamu nggak ada. Papa juga sayang kamu, sayang sama mama. Apa ini cabut? Iya, sabar. Ini kita lagi minta solusinya, Bang Sebenarnya gini. Roy. Tenang, sabar. Jadi intinya kita tuh punya 2, maju salah, mundur juga salah. Salah. Jika kita belain ibunya, Anaknya. ibunya akan tetap hidup, tapi anaknya mati. Ya. Tapi kalau kita berhentiin ritualnya, anaknya hidup, ibunya yang meninggal. Iya. Ini lagi Kita dicari harus solusinya putusin sama Mas Bayu. antara Sabar, kamu tali ya. itu tuh. Sabar. Itu Iya. makan Keluar apa mentah ibunya ya? itu? Iya, telur mentah. Aduh. Kau ngelihat ada apa? Genderuwo, Roy? Saya melihat ada genderuwo ya, gila ya. Luar biasa, sadis banget. Itu pernah saya ketemu dia. Jangan digambar, takut. Kau pernah ngelihat di mana? Jangan dilihat ya. Jangan kamu lihat. Lihat dalam mimpi atau di rumah? Di rumah. Sering atau Sering dia selalu nampakin, sering ikut menampakkan. juga. berarti dia Kalau gini selalu mau sering menampakkan. nempel sama Dia memang Mbak. saya lihat. Itu yang makan telur, yang makan menyan, itu genderuwonya ya, Roy? Tuh, itu genderuwonya sih. dipecahin ke muka. Pecahin ke muka. Ritualnya aneh. Kalau dia bisa menghentikan ritualnya dan tidak ada perjanjian lagi, harusnya sih bisa sih.
mutus perjanjiannya itu dengan cara apa, Roy? Kamu tahu nggak sebelumnya, Lia? Orang tua kamu punya perjanjian seperti ini, kamu tahu? Udah tahu. Tahu memang. Dari umur 16 aku sudah dikasih tahu sama ibu aku. Dikasih tahu kalau kamu akan dijadiin tumbal gitu. Enggak, tapi aku nggak mau. Aku udah pernah nyari kemana-mana, tapi nggak bisa. Tidak ada bisa nyambut, Mas Bayu. Aku udah orang pinter kemana-mana. Karena udah perjanjian katanya sejak nenek moyang Dan istri saya. satu-satunya sebenarnya saya juga ada beberapa opsi. Lintas samudra Lintas samudra. atau lintas provinsi, tidak ada dekat dengan ininya. Jadi diputuskan. Dengan ibunya atau dengan apanya? Dengan tempat tinggal dia? Jadi tempat tinggal dia by phone terus. Dia harus pindah gitu, Lianya. Ini Kalau misalnya ngelewatin air, jadi antar pulau gitu. lewatin laut gitu ya? Lewatin laut, samudra yang jauh. Jadi hantarannya itu dan getarannya itu sangat pekat sekali dan radiasinya nggak bisa sampai ke laut gitu. Kalau misalnya dia Soalnya dia makan apa tuh? Daging mentah ya? daging mentah, ada usus-ususannya. Iya, itu Iya, emang iya, selalu Pak. gitu, pakai daging mentah, pakai Iya, telur Mas Bayu. mentah. Memang harus seperti itu. Permintaan dari nenek moyang seperti itu. Dari buaya putihnya. Buaya putih. Tapi dari buaya putih bisa jadi genderuwo juga ya. Ini pasti saya duga ini udah lama ya. Udah lama. Memang dari sejak kami menikah pun sama mamanya anak saya nih, istri saya sudah menjalani ritual seperti ini, Mas Bayu. Emang kaya sekarang. Ya, dibilang kaya ya kaya, Mas Roy. Ada lah ya, jadi kecukupan. ada. Dengan cara seperti ini. Betul. Aduh. Kalau kamu lihat mana yang harus diberesin dulu, Roy? Ibunya dengan ritualnya atau anaknya yang gampang kesurupan? Ibunya harus dihentikan. Dari situ dulu awalnya. Kamu sering Iya. melihat ibu melakukan ritual kayak gini? Mama kamu ritual kayak gini, kamu juga sering? Setiap saya mau ke orang pintar selalu digituin. Dan gak bisa lepas. Nggak bisa, makanya aku minta tolong lepasin. Ini berapa lama lagi? Waktunya yang waktu bikin perjanjian berapa lama? Oke, Berapa sekarang lama dia lagi? umur 25, Mas Bayu. Nanti 5 tahun kemudian pasti lewat. Berarti pas umur 30. Betul. Berarti ini belum mulai dong. Belum mulai, tapi saya mau dihilangin aja, Roy. Tapi selalu ada tanda-tandanya ke Roy. Sering kesurupan. Tanda-tandanya kesurupan. Suka, ya. Saya kesurupan terus juga aku pernah kecelakaan juga sama Bayu. Sama pacar pernah kecelakaan. Itu pacar yang meninggal. Iya, Meninggal. dia meninggal. Pokoknya yang dekat sama anak saya pasti meninggal. Itu sama saya gue Entah apa akibatnya. Ini saya perlu nyamperin deh. Di mana lokasinya? Di belakang, di ruangan ini saya di ruangan mana? Di ruangan belakang ya. Roy bisa ke belakang nggak untuk ngelihat langsung ketemu, minta ditemenin? Saya Roy ke butuh, belakang bisa. saya butuh ditemenin juga untuk ini. Ah, Apakah saya perlu ke belakang? kayaknya iya deh. Ya, Roy Siap. tolong ditemenin ke Baik, belakang. saya akan ke belakang untuk menelusuri lebih lanjut. Sebentar ya, sabar ya Lia ya. Mudah-mudahan ini malam hari ini bisa lepas semua perjanjian gaibnya. Bapak, ini yang tahu keluarga Bapak doang atau keluarga besar juga tahu soalnya? Cuma keluarga kita aja. Semua yang tahu. Keluarga kita aja yang tahu. Yang lain enggak? Nggak tahu. Tapi dari keluarga istri tahu semua. Cuma dari keluarga saya nggak tahu. Sering kesurupan depan orang lain, nggak pas lain keluarga. Betul. Kalau pada waktu nggak ritual pasti kesurupan. Dan lagi Makanya ngomong dibawa ke ritual. orang pinter pasti kesurupan juga. Jadi nggak mau dilepas gitu loh. Siluman buaya putih ini nggak mau dilepas dari istri saya. Maksudnya kayak tetangga-tetangga gitu. Pada Tetangga-tetangga tahu juga. kadang-kadang tahu. Coba kita bilang ini biasa. Kamu mau tenangin Roy dulu nggak? Aku Dia bilang nanti. Ini apaan sih, Bu? Ritual apa? Tolong aku. Iya, kita coba bantu ya. Ini Tolong, Roy Mas udah di Bayu, belakang, tolong, Mas udah Bayu. di gudang, udah ketemu sama istri Bapak, udah ketemu sama Ibu mama kamu. ngelakuin apa sih kayak gini? Mudah-mudahan nih kita dengar nih apa yang terjadi. Bisa nggak dia berritual? Jangan lihat Mudah-mudahan saya kayak dia gitu ya. Berritual dan lepas semua Saya makhluk ngeliat gaibnya kamu nggak? Kamu ambil ngelakuinnya. energi saya. Tolong jelasin ini apa? Kenapa kamu datang mengganggu urusan saya? Dia
bukan istri Bapak. Enggak, saya cuma nanya baik-baik. Ini ritual buat apa? Kalau kamu ritual ini nanti akan ada imbasnya buat anak kamu, nanti akan meninggal. Hati-hati ya kamu. Iya. Yuki. Ini mau dilepas nih. Mudah-mudahan istrinya mau ya, Pak. Saya mau kamu berhenti dari ritual ini. Bisa tidak? Saya tidak bisa berhenti. Aduh, Lu lempar gue pakai kembang. Karena kamu datang mengganggu saya. Dah. Roy, kayaknya aku nggak enak deh kalau di sini badan aku kayak berat gitu. Jangan. Baunya juga nggak Jangan enak lemparin banget. gue pakai kembang ya. Ntar gue hancurin lo. Baunya nggak enak banget. Kalau tidak mau dilempar, pergi. Pergi. Saya dilempar loh pakai ginian. Saya ini merasa tidak Karena kamu datang mengganggu saya. Sabar. Kita bawa ke sini ya. Iya, Pak. Kita ajak ke sini. Mudah-mudahan mau nih. Tapi pernah ada yang coba untuk menyetop ritual istri Bapak nggak? Sudah pernah, Pak. Sudah pernah. Nggak berhasil. Nggak berhasil. Sudah berapa kali orang-orang pintar juga nyerah semua. Begitu stop ke anaknya. Betul. Ini buaya putih ya. Iya, siluman buaya putih. Kadang berubah wujud jadi kayak genderuwo begini. Betul Mas Bayu. Aku ngeliat kamu kayak disiram, dia marah, dilempar sesuatu ya. Dia malah diganggu. Nggak mau berhenti dia. Nggak mau berhenti. Ya gimana? Dia nggak mau berhenti ya. Tapi saya lihat kita akan undang dia masuk kemari untuk stop. Gimana win-win solutionnya agar dia nggak ritual. Abis diajakin agak nyolot, bukan nyolot orangnya, tapi makhluk halusnya tuh rada-rada disgusting itu, menjijikan. Dia lempar pakai bunga dan Itu dikasih masker partisipannya gue istrinya. sabar ya. Kira kamu ambil itunya tampah. Iya. Dia ngamuk. Kayak dia ngamuk, dia marah. Tapi Bapak beneran mau lepas nih. Kalau misalnya lepas terus nanti usahanya nggak lancar kayak sebelumnya gimana? Saya ikhlas, Mas Bayu. Yang penting anak sama istri saya selamat. Nggak apa-apa. Anak Bapak yang pertama dan kedua gimana reaksinya? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu? Kalau saya kesini nggak tahu. Kalau nggak tahu Bapak datang ke sini. Betul. Kalau ngelihat adiknya kesurupan gitu, Buru beneran. Mereka tahu. Tapi saya boleh kasih tahu nggak? Nah, saya ngerasa mamanya nggak sayang kamu loh. Mamanya tuh kayaknya nggak sayang sama dia. mungkin karena pengaruh kali, Ron. Ibu, namanya siapa Ibu? Nama asli? Nama asli. Hah? Kita ganti nama samaran ya? Ya. Tami. Ibu Tami ya? Ya. Ibu Tami tadi sadar nggak siram saya? Sadar, Bu? Sadar. Sadar. Berarti Ibu melakukan itu semua dengan sadar. Ritual semua yang dilakukan, Ibu tahu apa yang Ibu lakuin ya? Dan Ibu tahu kalau ritual itu justru membuat anak Ibu seperti ini. Kalau nggak ritual, anak Ibu kesurupan ya? Ya. Kalau nggak ritual anak ibu kesurupan. Iya. Kalau nggak ritual. Jadi ibu ritual terus. Ya. Karena sudah ada perjanjian dari nenek moyang saya Apa perjanjiannya, Bu? bahwa keturunan ketiga, anak ketiga akan saya diserahkan ke buaya tadi. Buaya. Siluman buaya. Sebelum-sebelumnya keluarga besar udah ada tumbal? Udah ada diserahkan gitu? Sudah cukup banyak yang terjadi dengan kecelakaan. Betul. Tapi nggak kasihan Bu sama anak sendiri kayak gini terus gitu. Kalau saya kasihan sama anak saya yang jadi korban. Tapi kan kamu nggak boleh egois gitu. Ya kalau Ibu nggak ritual kan, Ibu jadi korban? Ya.
Ibu nggak mau itu. Nggak mau itu. Kasihan anaknya. Capek aku, Bu. Ma, udah lama. Aku capek. Udah hentikan semua lah, Ma. Anakku. Aku nggak mau. Ma, udah hentikan semua, Ma. Ibu sebenarnya sayang pastikan sama anak ibu. Iya. Sayang. Kalau sayang berhenti ritualnya ya. Saya nggak mau ada ini itu. Kalau saya tidak Pinjem gunting. Ritual? tidak ritual, Gunting. maka saya yang jadi. Sama palu. Ibu jadi korbannya. Jadi ibu lebih memilih anak ibu jadi korban. Karena sudah itu perjanjian dari leluhur saya. Ma, sayang. Mama nggak sayang sama anak Mama. Sayang, Pak. Nggak bisa begitu, Ma. Hentikan semuanya, Ma. Nggak Ibu, bisa. Bapak, ibu, bapak mau berhenti kan dari Mau, ritual, saya dari mau. perjanjian Mau, ini? Mas. Karena saya sayang kedua-duanya. Saya mau selesai semua, Ibu hilang. mau nggak berhenti dari ritual, dari perjanjian ini semua? Kalau saya berhenti, saya akan jadi korbannya. Bagaimana? Gimana Roy, Kalau kalau dia misalnya kamu berhenti? berhenti jadi kamu korbannya, terus kalau misalnya kamu lanjut ya dia jadi korbannya, gimana sih? Nggak mau berkorban buat anak sendiri. Sayang dari mananya coba? Saya bingung logikanya ya. Gue gak mau anak gue yang diambil. Udah kalau lu mau ngambil gue aja. Gitu, ya. Lagian juga dari awal, gue gak mau deal-dealan sama perjanjian gaib karena itu bakalan makan korban. Entah itu anaknya, entah itu saudaranya, entah itu yang lainnya. Terbukti tadi kan udah diceritain hampir ada pacar anaknya mati, meninggal. 3 orang ya. Tinggal 3 orang. 3 orang. Itu kamu ini enggak sih ada sisi ada kemanusiaannya nggak sih di sini? Kok kayaknya nyantai banget gitu maksud Iya. saya? Kalau saya Nggak berasa bersalah saya gitu. tidak bisa memilih. Nggak, iya kita ngerti karena antara nyawa ibu atau nyawa anak ibu. Iya. Nah sekarang ibunya sendiri mau nggak berhenti dari perjanjian ini nih, mau nggak? Jadi diri ibu sendiri gitu. Aku nggak mau ada korban lagi, Bu. Mau apa enggak, Bu? Tapi aku jangan sama orang Mama lain, kan pasti orang sayang, lain Mama. pada Karena bisa dicari jalannya, mudah-mudahan bisa lepas dari semua perjanjian Di sini ini. hilang, Tanpa Ma. harus ada yang dikorbanin nyawanya. Mama sayang, Nak. Tapi orang lain kenapa, Ma? Aku nggak mau orang lain kenapa-napa, Ma. Udah 3 orang loh. Lepasin, Ma. Kasihan anak Lepasin, ibu. Ma. Aku udah bosen, Ma. Teman-teman meninggalin aku. Kesian anak kita, Ma. Jadi nggak ada yang mau sama dia, nggak mau deket, nggak mau Kita aku meninggal. pembunuh, Ma. Aku nggak mau. Habis bagaimana sudah itu perjanjian dari leluhur kita. Ya ibu mau nggak memutus semua perjanjiannya, mau nggak? Putusin deh. Kamu kayak nggak ada, maaf ya Bu, kamu nggak ada rasa bersalahnya sama sekali. Ini nyembunyiin personal ego gitu loh. Menyembunyikan keegoisannya tetapi dengan cara yang kayak jadi play victim, pegang itunya, punggungnya. Padahal sebenarnya kamu nggak sayang dari mata. Nggak ada rasa kasihannya gitu sama anak. Ibu nggak mau lepas dari perjanjian ini karena ibu nggak mau kehilangan nyawa ibu atau ibu nggak mau kembali susah. Ya itu, karena satu, saya juga tidak mau susah, saya juga tidak mau saya jadi tumbalnya. Meskipun anak ibu jadi korban. Egois deh kamu, Bu. Maaf ya aku bahasanya to the point. Sekarang saya punya tugas di sini. Kalian kan udah jauh-jauh nih datang terus dia gitu ke program Menembus Mata Batin. Terlebih ayah, terlebih papanya. Saya pandang papanya aja sih sebenarnya. Bapaknya ini kasihan banget. Milih ibu atau milih anaknya juga. Karena aku tiap hari dibully, Kak Roy. Disangka aku pembunuh. Aku nggak pembunuh. Dan Makanya aku kali nggak pernah ke sekolah. Aku nggak pernah mau kuliah karena aku dibully. Oke. Disangka aku pembunuh. mau nggak saya putusin ini semuanya? Aku pengen, makanya aku pengen. Tapi ibunya rada nyolot gitu ngeliat matanya. Ngeliriknya tuh kayak gitu. Tapi pura-pura ke anaknya kayak, don't worry darling, everything's gonna be okay. I love you, bla bla bla. Tapi matanya itu kayak,
You know what? Iya, kayaknya masih dipengaruhin sih. Cara ngeliatnya Oke. jadi kayak bukan Oke. ibu ke anak Oke. yang punya rasa cinta bukan pandangan Ini ibu udah ada ke anak. semuanya, Ma. Nggak kayak ibu ke Buat anak apa gitu. lagi? Bukan, itu Bos. Kamu Mau kamu anak cleansing dulu kita. nggak Roy ibunya? Saya mau cleansing. Saya mau putusin semua ya perjanjiannya justru. Bisa dilakuin. Bisa, tapi matanya itu apa lagi? Tuh. Berarti itu dia lagi datang. Apa makhluk ini lagi? Kalau saya netralisir ibunya, yang satu kolaps. Kalau netralisir anaknya, ibunya yang kolaps, geleper-geleper. Yang mana yang kamu pilih? Saya akan menetralisir dua-duanya. Oke. Kamu perlu apa Roy? Saya udah sediain ini dan saya butuh gunting. Tahu nggak ini buat apa? Buat ini. Kamu takut sama saya nggak sih? Saya ingin memutuskan tali perjanjian gaibnya dengan memotong rambutnya kalian sedikit saja. Dan saya akan bakar. Itu pun kalau kamu mau. Iya. Tapi terserah. Ibu harus Kalau izinin. lu nggak mau juga, gue juga nggak apa-apa. Ibu harus izinin. Ini demi masa depan keluarga ibu. Kasihan anaknya, Bu. Anaknya pun juga akan saya gunting rambutnya. Udah lama hilangin semua, Ma. Kita udah ada semuanya. Buat apa lagi? 5 cm. Kamu nggak sayang sama anak kamu? Kenapa harus aku, Bu? Kenapa gak kakak? Apa lagi yang kamu cari? Ma, sadar, Ma. Jadi kayak orang juga. Kayak Kita di sini mau dihilangin semua, Ma. Supaya kita normal seperti biasa. Aku pengen kayak anak biasa, Udah, aku, Bu. Capek. Kamu nggak sadar? Selama ini Kenapa selalu disalahin? pacar di anak kita meninggal, kecelakaan, tabrakan. Ibu izinin ya. Ibu tenang. Sadar, Ma. Kami di sini mau ngebantu, bukan mau ngejahatin keluarga ibu. Kemarin, Ma. Sadar, Ma. Kasihan anak kita, Ma. Ibu tenang ya. Ibu tenang. Bapak mau kita sayang semua. Ibu izinin saya ya. Izinin saya ya pegang ibu, kita bantu ya keluarga ibu ya. Ya, biar kita bantu keluarga Kasihan ibu. anaknya loh. Kasihan anaknya. Ibu lihat saya, ibu lihat saya, ibu lihat saya. Ibu lihat saya, ibu bantu, kita bantu. Kita bantu. habis energi kamu. Ah, ada apa? Itu ada apa di situ? Oh my god. Kaget. Tadi nggak ada apa-apa. Ada di mana lagi? Ini masih hidup loh. Ini masih hidup loh cacingnya. Bisa diusir nggak? Diusir nggak? Diusir. Dia terornya malah. Ke bawah. Lihat, terornya malah. Ke bawah. Aku Ke bawah. takut. Usir. Dibersihin bisa nggak? Ditendang. Bu, nih. Lihat ada teror-teror kayak gini. Anak ibu jadi kayak gini, penonton kita juga malah kena. Energi gaib. Mau ih, bau kayak bau mercon atau bau. Ada yang Saya udah mendapatkan kekuatannya udah hilang nih ibunya. ibu izinin ya. Ya ibu biarin. Jangan Kak Roy, aku takut dia ada di sini. Ibu Dikit aja. sedikit udah syarat aja. Ya, diizinin. Udah ujungnya aja, ujungnya. Mbak, ditahan, dikuatin. Dia fokus ke sini, pikir lagi. Kita mau dihilangin, Ma. Kita mau dibebasi kita. Udah kita mau hilangin semuanya ya. Kita bantu ya supaya putus perjanjiannya ya. Ini udah diambil. Ya. Iba. Nah ini rambut. Ini mamanya, Heeh. ini anaknya. Oke, ini dua-duanya udah di sini. Baik, you can help. Langsung ke dalam. Yes. Mamanya Ini mamanya ya. dengan ini
semua diputusin. Dari air kembali, dari api kembali ke api. Bom. Anaknya juga ya. Putus hubungannya semuanya dari makhluk halus ya. Tuh kan keluar semua. Dikeluarin ya. Keluarin semua. Tuh, udah keluar semua tuh. Gila. Minta air putih, minta tisu kering. Tolong. Tuh udah keluar semua. Tolong bersihin. Udah, ini minumnya. Pak, tolong minumin anaknya. Dengan begini hubungannya udah terputus. Udah selesai. Perjanjiannya udah. Jadi perjanjiannya udah putus nih. Karena dua-duanya ibu dan anaknya udah masuk ke dalam situ. Rambut itu adalah pangkal dari segala pikiran, simbol loh. Jadi kalau dia nggak ngelakuin ritual lagi nggak apa-apa kan, Pak? Nggak akan ada pun dikejar-kejar dari ininya. Jadi, mamanya, maknya, sini deh. Ibu buka. cuci muka, Ibu. Di gini tangannya, tangan dua-duanya. Tisunya dibuang aja, tisu dibuang aja di bawah. Yuk, lagi. Ini udah bersih nih semua, perjanjian gaibnya udah hilang. Udah nggak ada ya? Jadi nggak ada lagi, kurang bersih nih emaknya. Bagian jidat ada kuning-kuning, digosok. Udah lebih tenang. Iya, lagi. Lia, Habis. udah lebih tenang, Lia. Udah ya? Nih, diginiin, buk langsung kena muka. Nah, Oke. lagi. Sampai habis. Oke. Op. Udah awas Jadi, clip on. Lah, kena clip on, awas. Saya cukup lega dengan apa yang saya lakukan di sini karena kita mutusin dua-duanya. Udah bersih jadi. Jadinya kan kita nggak milih nih. Kalau saya tadi melakukan langkah yang salah, tiba-tiba mungkin dia bisa tewas si Lianya. Nah, mata mamanya menunjukkan gejala-gejala normal. Udah normal ya? Sekarang udah Iya, normal. tadi ngeliatnya gini. Efeknya itu udah hilang keinginannya. Itu Oh, udah tadi nggak kepingin lagi udah karena nggak yang kepingin mau lagi. sebenarnya bukan dia ya. Iya, karena rambutnya udah aku ambil. Eh. Simbol dari dia dan simbol dari dia kayak di kopi gitu. Oke.
Yudit. Masih banyak Mas Bayu. Jaga ya Bu semua. anaknya ya Bu ya. Makasih. Hati-hati ya. Selamat malam ya. Kami harap yang terbaik buat keluarga Bapak. Terima kasih banyak Terima untuk kasih, sama-sama. Iya. Selamat malam. Ya, dibawa. Perjanjian dengan makhluk gaib hanya akan menghancurkan kehidupan kita tanpa pernah menguntungkan kita. Anto dan Lia, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Anto adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang tiga-tiganya menguasai ilmu hitam, bahkan orang tua mereka telah menjadi tumbal. Malam hari ini Anto datang membawa adik-adiknya untuk melepaskan semua ilmu hitamnya, tapi sayangnya 2 adiknya belum mau, tapi Anto sudah mau untuk melepaskan semua yang dimilikinya. Sementara partisipan kedua, yaitu Lia, karena perjanjian orang tuanya dengan siluman buaya membuat dia sering kesurupan dan akan menjadi tumbal. Malam hari ini Roy Kiyoshi telah melakukan satu pemutusan dari perjanjian yang telah dibuat. Gimana tanggapan kamu Roy, Lia dan juga Anto? Lia dan juga Anto. Iya, saya lihat Anto tadi kan pengen lepas dari ilmu-ilmu magicnya, black magicnya. Tapi adik-adiknya belum mau. Tapi adik-adiknya belum mau. Ya saya juga bingung, bukan bingung. Hidup itu adalah pilihan gitu kan. Saya udah kasih tau dia kalau punya black magic itu juga bahaya kalau digunain. Jadi sebenarnya Tapi kalau nggak mau emang denger. nggak mau denger, belum mau lepas, datang ke sini juga percuma ya? Percuma dong. Nggak akan bisa Nggak akan juga. bisa. Kasian si Mas Antonya, dia hanya bisa survive sendiri. Tapi lihat deh, cepet apa lambat nih buat Mirsa di rumah. Orang yang punya ilmu hitam kalau dipakainya salah, cepet apa lambat akan makan dirinya dia sendiri. Dan berbeda dengan Lia adalah sosok korban. Gitu. Dia tidak melakukan praktik apapun, hanya menjadi korban dan dia nggak tahu mesti ngapain. Dan akhirnya sampai sini kita bantuin putusin dua-duanya. Artinya kalau ada ya tindakan mistis yang dilakukan, pesugihan, pasti ada tumbal. Pastilah. Dari Itu udah keluarga ya? Itu sudah hukum alam dan hukum ya udah Pasti seperti ada itu sebab permintaan. akibat. Ada perjanjian ya? Iya. Tanggapan kamu gimana gitu? Kalau aku sih yang Anto tadi, aku malah kasihan sama yang perempuan sama adiknya juga ya. Wani. Karena belum mau ngilangin ilmunya, ya semoga aja cepat sadar mau dihilangin ilmunya. Karena kan juga kasihan buat mereka sendiri kan nantinya. Bisa ngorbanin nyawa Iya, mereka bisa sendiri. ngorbanin nyawa mereka sendiri. Kalau Lia juga ya syukurlah tadi udah bisa disembuhin dua-duanya. Iya. Ini pelajaran nih bagi siapapun yang menyaksikan, jangan pernah bikin perjanjian gaib Dengan apapun siapapun, dengan Dengan makhluk gaib ya. Oke. Baik, Mayang Yuditia, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Sukses untuk semua karirnya, rencananya, dan bahagia selalu ya. Iya, terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Thank you. Pemirsa, anak adalah karunia yang istimewa. Maka sayangilah dan cintailah dengan sepenuh hati dan jiwa, karena senantiasa mereka akan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.